Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebagai orang percaya, kita seringkali diajarkan agar menerima kehidupan kita sebagai anugerah Tuhan. Dan memang benar bahwa kehidupan kita itu adalah anugerah Tuhan. Lalu kita harus menerima apa yang kita miliki dengan rasa syukur, apapun itu. Hal itu juga benar. Namun apakah kita menjadi orang Kristen yang hanya nerimo saja apapun yang terjadi, seperti seorang yang percaya kepada nasib? Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Kejadian 30 ayat 25 sampai dengan 43. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja kepadamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Saud Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini, aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari. Apabila engkau datang memeriksa upahku, segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badan dan pohon berangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan dan dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya lah kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta, dan keledai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakub telah bekerja di rumah Laban setidaknya cukup lama. Dan dia sungguh-sungguh tidak mendapatkan upah lain selain kedua istri dan anak-anaknya.
Setelah Rahel dikaruniai seorang putra bernama Yusuf, maka Yakub berniat meninggalkan rumah Laban kembali kepada rumah orang tuanya. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita melalui bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, hiduplah cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Yakub sadar betul bahwa Laban hanya mencari keuntungan dengan kehadiran Yakub. Dan Laban tidak terlalu peduli dengan kehidupan Yakub. Oleh karena itu, Yakub meminta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya, dan permintaan Yakub hanyalah istri-istrinya dan anak-anaknya. Hanya dia mengingatkan Laban bahwa ia telah bekerja keras selama 14 tahun di rumah Laban. Yakub bukan saja seorang hard worker, tetapi dia juga seorang smart worker. Dia melakukan semua bagi Laban dengan tulus. Tapi ia tahu bahwa Laban penuh dengan kecurangan. Oleh karena itu Yakub minta izin pulang ke rumah orang tuanya. Apakah salah seorang pekerja mendapat upahnya? Tidak sama sekali. Setiap orang yang bekerja akan mendapatkan upah. Hidup sebagai orang percaya di dalam dunia ini bukanlah untuk ditipu oleh orang lain atau disalahgunakan oleh orang lain. Namun kita juga tidak boleh melakukan segala sesuatu dengan tidak tulus. Dan ketulusan tidak berarti sebagai orang percaya kita menjadi orang yang dibodoh-bodohi oleh orang lain. Di dalam ketulusan kita haruslah kita juga menjadi orang yang cerdik. Kecerdikan dan ketulusan ini dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Bapa di surga. Kecerdikan merupakan hal diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan. Ketulusan merupakan aset yang penting sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita hidup cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Yang kedua, saudara, janganlah kita berharap kepada manusia, namun pengharapan kita hanyalah kepada Tuhan. Laban menawarkan upah kepada Yakub setelah mendengar Yakub mau pulang ke rumah orang tuanya. Namun hal ini dilakukan oleh Laban supaya Yakub tidak pulang, karena Yakub menguntungkan bagi Laban. Oleh karena itu, Laban menawarkan upah kepada Yakub, supaya Yakub tetap menghargai Laban dan Yakub sungkan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Namun Yakub mengenal Tuhan. Oleh karena itu Yakub menolak upah itu yang dilakukan dengan maksud-maksud tertentu itu. Maka ia berkata, engkau tidak perlu memberikan aku upah. Aku rela bekerja kembali di rumahmu. Dan kita tahu kisahnya. Bagaimana kambing domba yang Tuhan sediakan bagi Yakub. Sehingga kambing domba Yakub menjadi begitu banyak. Saudara, mari kita belajar dari peristiwa ini. Jangan berharap kepada manusia. Taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan pekerjaan kita, ketika kita sungguh-sungguh tidak punya niat lain, Tuhan juga akan memberkati apa yang kita kerjakan. Jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, mari kita lakukan bagian kita dengan iman kepada Tuhan, dan Tuhan bekerja dengan kuasa-Nya. Laban sungguh-sungguh menjadi mertua yang sangat licik dan pelit. Ia mengasingkan kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-dombanya. Dan semua itu diserahkan kepada anak-anaknya. Pastilah Yakub melihat hal itu, tetapi Yakub tidak tawar hati. Ia melakukan bagiannya dengan sungguh-sungguh, dengan percaya kepada Tuhan. Mengapa dikatakan demikian?
Karena apa yang terjadi bukanlah semata-mata peristiwa alamiah, tetapi ada kuasa Tuhan yang menyertai. Itu yang kita baca dari firman Tuhan. Sesuatu yang kelihatannya tidak masuk akal. Namun kalau saudara membaca firman Tuhan selanjutnya, itulah pekerjaan Tuhan untuk memberkati Yakub. Yakub mengerjakan bagiannya, dan Tuhan dengan kuasanya memberkati pekerjaan Yakub. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, biar Engkau tolong kami, supaya kami hidup di dunia ini yang penuh dengan akal bulus, penuh dengan kejahatan, supaya kami hidup percaya kepada Engkau, dan hidup cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan kami menjadi orang yang bersandar kepada Tuhan dan melakukan bagian kami dengan tanggung jawab. Dan kami percaya, semua itu kami lakukan karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang memberkati orang-orang percaya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati hidup kami supaya kami jadi berkat bagi orang lain dan bisa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.